Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Yudian Putra dengan NIM 211-505-1045. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membawakan materi mengenai konversi bilangan dan aritmatika bilangan. Baik, yang pertama adalah konversi bilangan. Konversi bilangan desimal adalah sistem bilangan desimal atau persepuluhan adalah sistem bilangan yang menggunakan 10 macam angka dari 0, 1 sampai 9. Setelah angka 9, angka berikutnya adalah 1, 0, 1, 1, dan seterusnya. Posisi angka di angka 9 diganti dengan angka 0, 1, 2, sampai 9 lagi. Tetapi angka di depannya dinaikkan menjadi 1. Sistem bilangan desimal ditemukan oleh Al-Kashi, ilmuwan Persia. Sistem bilangan desimal sering dikenal sebagai sistem bilangan berbasis 10 karena tiap angka desimal menggunakan basis radik 10. Pertama, konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Cara konversi bilangan desimal ke biner adalah membagi bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisa bagi per setiap bagian terus hingga baginya lebih kecil pada 2. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Contoh yang pertama, 105 211 desimal bagi 2. 105 211 bagi 2 mendapatkan hasil 516,005 sisa 1. Dan dibagi 2 lagi mendapatkan hasil 258,002 sisa 1. Dan seterusnya dibagi 2 lagi mendapatkan hasil segini dan sisanya 0. Dibagi 2 lagi mendapatkan hasil segini dan sisa 1. Dibagi 2 lagi mendapatkan hasil segini, sisa 0. Pembagian 2 terus menerus hingga mendapatkan hasil 0. Dan hasil terakhir adalah 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 10 11 sisa 2. Baik, yang kedua, konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Konversi bilangan desimal ke oktal yaitu dengan cara pertama, menggunakan pembagian dengan 8 secara suksesif sampai sisanya 0. Kedua, sisa pembagian pembentukan jawaban yaitu sisa pertama akan menjadi least significant bit atau LSB dan sisa yang lain menjadi most significant bit atau MSB. Contoh 1511 bagi 8. 1511 bagi 8 mendapatkan sisa 188 sisa 7. Bagi 8 lagi mendapatkan sisa 23 sisa 4. Bagi 8 lagi mendapatkan 2 sisa 7. Bagi 8 mendapatkan 0 sisa 1. Dan hasil terakhir mendapatkan 1747 8. Yang ketiga, konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal yaitu dengan cara pertama, menggunakan pembagian dengan 16 secara suksesif sampai sisanya 0. Kedua, sisa-sisa pembagian membentuk jawaban yaitu sisa-sisa pertama akan menjadi least significant bit atau LSB dan sisa yang lain menjadi most significant bit atau MSB. Contoh 962504 dibagi 16. 962504 dibagi 16 mendapatkan sisa 60156 sisa 8. Dibagi 16 lagi mendapatkan hasil 3759 sisa 12. Dibagi 16 lagi mendapatkan hasil 234 sisa 15. Dibagi 16 lagi mendapatkan 14 sisa 10. Dibagi 16 lagi menjadi sisa 14. Jadi mendapatkan jawaban
EAPC 8 16. Konversi bilangan biner. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Dari sistem biner, kita dapat mengkonversinya dengan sistem bilangan oktal atau heksadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut sebagai dengan istilah bit atau binary digit. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 byte atau bita. Dalam istilah komputer, 1 byte sama dengan 8 bit. Kode-kode rancangan bangun komputer seperti ASCII American Standard Code for Information Interchange menggunakan sistem pengkodean 1 byte. Yang pertama, konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalihkan satu bilangan dengan 2 basis biner, pangkat 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian hasilnya dijumlahkan, contohnya yaitu 110011 dibagi 10. Penyelesaian yaitu di sini biner 1 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 64. 1 dikali 2 pangkat 4 hasilnya 16. 0 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 0. 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1 dikali 2 pangkat 0 sama 1. Jadi, nilai dalam desimalnya adalah 51. 2. Konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Konversi bilangan biner ke oktal sebaliknya, yaitu dengan mengelompokkan angka biner menjadi 33 dimulai dari sebelah kanan, kemudian masing-masing kelompok dikonversikan ke dalam angka desimal dan hasilnya diurutkan. Contoh yaitu 10 1000 1000 11 Di sini ada angka 10 yaitu 1 dikali 21, 0 dikali 2 pangkat 0, dapat hasil 2. Di sini 100, 1 dikali 2 pangkat 2, 0 dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 0, dapat hasil 4. Di sini 1 0 0, 1 dikali 2 pangkat 2, 0 dikali 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 0, dapat hasil 4. Di sini 0 1 1, 0 dikali 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 0, dapatkan hasil 3. Jadi bilangan oktalnya adalah 2 4 4 3 8. Yang ketiga, konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal, lakukan pengelompokan 3 digit bilangan biner dari posisi LSB sampai ke MSB. Contohnya yaitu 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 dibagi 16. Di sini ada 1 1 1 1 dikali 2 pangkat 3, 1 dikali 2 pangkat 2, 1 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 0 mendapatkan hasil 13. Dan 1 0 1 0, 1 dikali 2 pangkat 3, 0 dikali 2 pangkat 2, 1 dikali 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 0 dapatkan hasil 10. 0 0 0 1, 0 dikali 2 pangkat 3, 0 dikali 2 pangkat 4, 0 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 0 dan mendapatkan 1. Jadi bilangan heksadesimalnya adalah DA1. Konversi bilangan oktal. Oktal adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8. Simbol yang digunakan pada sistem bilangan ini adalah 1,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konversi sistem bilangan oktal berasal dari sistem bilangan binier yang dikelompokkan dalam 3 bit binier dari ujung paling kanan LSB atau least significant bit. Yang pertama, konversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Cara mengkonversi bilangan oktal ke desimal adalah dengan mengalihkan satu bilangan dengan 8 basis oktal pangkat 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya. Dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian hasil dijumlahkan, misalnya 137 oktal sama dengan 7 kali 8 pangkat 0 ditambah 3 kali 8 pangkat 1 ditambah 1 kali 8 pangkat 2 sama dengan 7 tambah 24 tambah 64 sama dengan 95 desimal. Nah, di sini seperti soal 137 bagi 10. Jadi 1 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 64. 3 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 24. 7 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 7. Jadi nilai dalam desimal adalah 95. Kedua, konversi bilangan oktal ke bilangan binier. Konversi bilangan oktal ke binier. Caranya dengan memecah bilangan oktal tersebut, persatuan bilangan kemudian masing-masing diubah ke bentuk binier 3 angka. Maksudnya, misalnya kita mengkonversi nilai 2 binier bukan 10, melainkan 0, 1, 0. Setelah itu, hasil seluruhnya diurutkan kembali. Contohnya, 147 sama dengan begitu. Soal 147 bagi 2. 147. 1 biniernya sama dengan 001. 4 biniernya sama dengan 100. 7 biniernya 111. Bilangan binier dari 147 adalah 001 1 001 111. Ketiga, konversi bilangan oktal ke bilangan heksadesimal. Konversi bilangan oktal ke bilangan binier. Caranya dengan memecah bilangan oktal tersebut, persatuan bilangan kemudian masing-masing diubah ke bentuk binier 3 angka. Maksudnya, misalkan kita mengkonversi 2 binier bukan 10, melainkan 010. Setelah itu hasil seluruhnya diurutkan kembali. Contoh soal 725 dengan 16. Oktal 725, biniernya 7, 111, binier 2, 010, binier 5, 101. Heksanya yang 7 menjadi 1, sedangkan yang 2 menjadi D, dan yang 5 menjadi 5. Jadi bilangan heksa dari 725 adalah 1D5. Baik, selanjutnya adalah konversi bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal atau bilangan basis 16 adalah sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 buah simbol. Simbol yang digunakan dari sistem ini adalah 0 sampai 9. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan huruf A sampai F. Selengkapnya, simbol yang digunakan dalam sistem bilangan heksadesimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, di mana A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Sistem bilangan ini digunakan untuk menampilkan nilai alamat memori dalam pemrograman komputer. Baik, yang pertama, konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Konversi bilangan heksadesimal ke desimal dilakukan dengan mengalihkan digit bilangan heksadesimal dengan pangkat 16 dari kanan ke kiri, mulai dari pangkat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh, F5 16.
sama dengan 15 dikali 161 10 ditambah 5 kali 160 dikali 10 sama dengan 240 ditambah 5 sama dengan 245. Yang kedua, konversi heksadesimal ke biner. Cara ini merupakan kebalikan dari cara konversi biner ke heksadesimal. Setiap digit heksadesimal langsung dikonversi ke biner lalu hasilnya dipadukan. Contoh, F5 bagi 2. Pertama, hitung F16 sama dengan 111. F16 sama dengan 15. 10 sama dengan 1111. Berdasarkan cara konversi dari desimal ke biner. Kedua, lalu hitung 15 sama dengan 011 harus selalu dalam 4 digit biner. Bila biner hasil konversi tidak mencapai 4 digit biner, maka ditambahkan angka 0 di depan hingga menjadi 4 digit biner. Ketiga, kemudian didapatkan hasil F5 sama dengan 111010 1. 4. Fungsi di Microsoft Excel yang dapat digunakan juga untuk mengkonversi heksadesimal ke biner adalah HEX2BIN. Ketiga, konversi heksadesimal ke oktal. Untuk konversi heksadesimal ke oktal mirip dengan cara konversi oktal ke desimal. Lalu lakukan konversi heksadesimal ke biner terlebih dahulu, lalu dari biner ke biner dikonversi lagi ke oktal. Contoh, F5 bagi 8. Konversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan biner. F5 sama dengan 11101001. Kedua, kemudian bilangan tersebut dikelompokkan setiap 3 digit, baru dimulai dari yang paling kanan. 3. Selanjutnya, 3 digit biner transformasikan menjadi oktal 1110101 sama dengan 365. Baik, berikutnya aritmatika bilangan. Operasi aritmatika. Operasi aritmatika merupakan penjumlahan dan juga pengurangan, sementara perkalian dan pembagian merupakan operasi selanjutnya yang dikembangkan dari kedua operasi dasar tersebut. Pertama, operasi aritmatika bilangan biner. Aritmatika bilangan biner merupakan beberapa operasi perhitungan yang terjadi dalam bilangan biner. Terdapat 5 operasi aritmatika pada bilangan biner antara lain: 1. Penjumlahan, 2. Pengurangan, 3. Perkalian, 4. Pembagian, 5. Bilangan biner bertanda. Penjumlahan bilangan biner. Dalam bilangan biner terdapat 2 aturan dasar antara lain: 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 1 sama 1. Sebagian cara penjumlahan bilangan desimal yang kalian kenal sehari-hari, penjumlahan bilangan biner juga harus selalu memperhatikan carry atau sisa dari jumlah penjumlahan pada tempat yang lebih rendah. Contoh, 1112 1010002 ditambah merupakan hasil 1000112. Carry dari 1 3 kali. Pengurangan bilangan biner. Pada bilangan biner terdapat 2 cara pengurangannya, ini dengan 1s komplement dan 2s komplement. Di sini saya menggunakan 1s komplement yang merupakan sebuah cara untuk membalikan bilangan negatif menjadi positif, sebab sebenarnya dalam bilangan komputer tidak kenal operasi pengurangan,
sehingga operasi pengurangan ini akan menjadi penjumlahan. 1s komplement dari sebuah bilangan dilakukan dengan mengubah 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Sebagai contoh, 1 0 0 0 1 1 menjadi 0 0 menjadi 1 0 lagi menjadi 1 0 menjadi 1 1 menjadi 0. Berikutnya perkalian bilangan biner dilakukan sama dengan cara perkalian yang terdapat dalam operasi bilangan desimal. Dasar perkalian bilangan biner ialah sebagai berikut: 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1. Sebagai contoh, desimal 14 dikali 12 mendapatkan hasil 168. Di biner 110 dikali mendapatkan hasil 0000 dan 0000 dijumlahkan mendapatkan hasil 10101000. Baik, berikutnya pembagian bilangan biner. Pembagian biner dilaksanakan dengan menggunakan cara yang sama dengan yang ada pada bilangan desimal. Pembagian biner 0 tidak memiliki arti, sehingga dasar pembagian pada bilangan biner adalah sebagai berikut: 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Contoh soal 125 dibagi 5. Di desimal 5 dibagi 125 sama dengan 25. Nah, 10 dikurang 125 jadi 25, dan 25 dikurang 25 jadi 0. Di biner 101 dibagi 1111 101 sama dengan 11001. 101 dikurang 111 mendapatkan hasil 0101. Nah, 0101 dikurangi lagi dengan 101 mendapatkan hasil 000, dan 101 dikurang 101 mendapatkan hasil 0. Kedua, operasi aritmatika bilangan oktal. Penjumlahan bilangan oktal. Berikut adalah tahap-tahap untuk operasi penjumlahan oktal antara lain. Pertama, tambahkan masing-masing kolom secara desimal. Kedua, rubah dari hasil desimal ke dalam bilangan oktal. Ketiga, tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Keempat, jika hasil penjumlahan masing-masing kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri adalah carry untuk penjumlahan kolom berikutnya. Carry itu sisa. Sisa akan muncul atau terjadi apabila jumlah sudah melebihi 7 pada setiap tempat. Pengurangan bilangan oktal. Pengurangan bilangan oktal dilakukan dengan cara yang sama dengan pada operasi pengurangan bilangan desimal. Pada pengurangan apabila bilangan yang dikurangi lebih kecil dari bilangan pengurangan, maka akan dilakukan peminjaman atau borrow pada tempat yang lebih tinggi dengan nilai 8. Contoh 154 dikurang 127 sama dengan 25. Nah, di sini 4 dikurang 7. Nah, dan juga 5 dikurang 2 dikurang 1. Nah, 1 dikurang 1. Jadi dia minjam dari 5 sama dengan 2 sama dengan 0. Perkalian bilangan oktal. Berikut adalah tahapan untuk operasi perkalian oktal antara lain. Pertama, kalikan masing-masing kolom secara desimal. Kedua, rubah dari hasil desimal ke bilangan oktal. 3. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Keempat, jika hasil perkalian pada masing-masing kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri adalah carry dari untuk ditambahkan pada
hasil perkalian pada kolom berikutnya. Contoh, hitunglah hasil perkalian bilangan oktal di bawah ini. 16 dikali 14 atau 16 kali 14. Nah, 16 kali 14 sama dengan 70. Dan 70 tambah 16 lagi mendapatkan hasil 250. Jika lakukan penjumlahan secara oktal, digit 0 dari angka 70 diturunkan, maka 7 tambah 6 sama dengan 13. 13 lebih besar pada 8. Maka 13 kurang 8 sama dengan 5. Ditulis 5 dan simpan 1. 1 tambah 1 sama 2. Maka hasilnya 250. Baik, berikutnya pembagian bulan oktal. Pada pembagian bulan oktal sebenarnya sama saja dengan proses pembagian pada bilangan oktal atau yang bisa kita lakukan. Hanya saja angka yang dalam bilangan oktal hanya terdiri dari angka 0 sampai 7 berbasis 8 digit. Contoh, hitunglah pembagian bilangan oktal berikut ini. 250 dibagi 12. Selesainya 14 akar 250 dibagi 16. 14 dikurang 16 sama dengan 110. 110 dikurang 110 sama dengan 0. Nah, 14 kali 1 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. 1 kali 1 sama 1. Maka hasilnya di 14. 14 kali 16 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. 24 lebih besar pada 8. Maka 24 dibagi 8 sama 3. Sisa 0. Ditulis menjadi 0 simpan 3. 1 kali 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 lebih besar pada 8. Maka 9 kurang 8 sama dengan 1. Sisa 1. Maka hasilnya adalah 110. Berikutnya yang ketiga, operasi aritmatika bilangan heksadesimal. Penjumlahan bilangan heksadesimal dalam penjumlahan bilangan heksadesimal sisa akan terjadi atau berlangsung apabila jumlah dari masing-masing tempat lebih 15. Contoh, bilangan heksadesimal A 916 dan bilangan heksadesimal B 4316 akan dijumlahkan. Bilangan heksadesimal A sama dengan 9A 16 sama dengan 154 10. Bilangan heksadesimal B 4316 sama dengan 67 10. Sisanya hasil A tambah B sama dengan D 16 sama dengan 221 10. Yang B, bilangan heksadesimal A sama dengan E816 dan bilangan heksadesimal B 9A16 akan dijumlahkan. Jadi bilangan heksadesimal A sama dengan E816 sama dengan 232 10. Bilangan heksadesimal B 9A16 sama dengan 154 10. Sisa 11. Hasil A plus B sama dengan 182 16 sama dengan 386 10. Baik, berikutnya pengurangan bilangan heksadesimal. Pada pengurangan apabila bilangan yang dikurangi lebih kecil dibanding dengan bilangan pengurangan, maka akan dilakukan peminjaman pada tempat yang lebih tinggi dengan nilai 16. Contoh, 12E1 dikurang 627 dapatkan hasil CBA. Nah, yang A jadi 1610 pinjam plus 110 dikurang 710 sama dengan 10 10 10 sama dengan A16. Yang B 14 10 dikurang 210 sama dengan 1 10 dipinjam sama dengan 11 10 sama dengan B 16. Nah, dan C sama dengan 1 10 dikurang 1 10 dipinjam maka menjadi hasil 0 10 sama dengan 0 16. Berikutnya perkalian bilangan heksadesimal. Berikut adalah tahapan untuk operasi heksadesimal antara lain. Pertama,
Alihkan masing-masing kolom secara. Kedua, rubah dari hasil desimal ke oktal. 3. Tulis hasil dari digit paling kanan dari hasil bilangan oktal. Keempat, jika hasil perkalian pada masing-masing kolom terdiri 2 digit, maka digit paling kiri adalah sisa dari untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom berikutnya. Nah, berikutnya pembagian bilangan heksadesimal. Pada pembagian bilangan heksadesimal, caranya sama dengan pembagian desimal. Bedanya hanya saja bilangan harus dibagikan secara heksadesimal untuk mempermudah dalam proses pembagian. Dibuat perkalian 1 sampai F dari angka yang akan membagikan. Jika suatu pembagian memiliki sisa, akan terjadi remainder atau sisa di dalam dengan huruf R. Baik, sekian dari presentasi materi saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya aturkan Parma Santi. Om Santi Santi.